wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada hadis yang ke-157 dari kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu syatrul iman. Menyempurnakan wudu adalah sebagian daripada iman. Jadi ketika kita berwudu, sempurnakan wudunya dengan baik. Syaratnya harus benar, kemudian harus paham rukun daripada wudu, dan harus benar-benar mengerjakannya, jangan sampai kemudian asal-asalan. Walhamdulillahi, dan bacaan alhamdulillah tamla'u dapat memenuhi al-mizana, timbangan amal. Jadi bacaan alhamdulillah ketika kita baca, ketika kemudian kita rutin, dijadikannya sebagai zikir, aurat, maka alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Pada saat kita masuk pada fase mizan, timbangan itu akan berat ke amal yang baik. Wat tasbihu, dan tasbih, wat takbiru, dan takbir, yamla'ani, keduanya dapat memenuhi as-samawati wal arda, langit dan bumi. Tasbih dan takbir itu keduanya dapat memenuhi pahala langit dan bumi. Begitu luar biasanya orang yang membaca tasbih dan takbir, Allah berikan pahalanya akan memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Orang yang salatnya istiqomah, apalagi dilakukan dengan benar, syarat rukunnya ia penuhi, ditambah lagi dengan berjamaah, maka akan dapat memberikan cahaya pada dirinya, baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Wazakatu burhanun, wazakatu, dan zakat itu burhanun adalah bukti. Kita mengeluarkan zakat, bukti bahwa kita ini adalah beriman kepada Allah, bukti bahwa kita ini benar-benar masuk dalam ajaran Islam, bukti bahwa kita ini benar-benar taat dan patuh kepada Allah. Maka begitu memiliki harta benda, maka ia akan keluarkan zakatnya. Karena itu adalah ketika tidak dikeluarkan, berarti harta kita akan terkontaminasi, akan tercampur dengan harta-harta yang kotor. Wasobru diaun, wasobru, dan adapun sabar itu diaun, penerang. Orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu, maka sungguhnya Allah akan berikan penerangan yang sangat luar biasa, terlebih kelak pada saat di akhirat, terlebih kelak pada saat kita berada di alam kubur. Maka innallaha ma'as sabirin, ay kama qala ta'ala fi ayatil karim, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi taat, sabar dalam menghadapi maksiat, dan sabar dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Wal Qur'anu hujjatun, dan Al-Quran adalah hujjah laka bagimu, au alaika, atau hujjah terhadapmu. Jadikan Al-Quran sebagai hujjah bagimu, sebagai petunjuk bagimu, sebagai arah bagimu, supaya Anda menjalani kehidupan ini tidak nyasar. Karena pedoman orang yang hidup bagi orang beriman adalah Al-Quranul Karim. Kullun nas, setiap manusia, yaghdu, berupaya di pagi hari, babai'un, maka adalah menjual dirinya, babai'u, menjual nafsahu, dirinya, famu'tikuha, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, au mubikuha, atau berarti ia memerdekakan dirinya daripada jebakan-jebakan nafsu itu. Jika kemudian kita setiap pagi dikorbankan semuanya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian berarti kita mampu memerdekakan diri kita dari jebakan-jebakan nafsu yang akan memperoksokkan kita. Ketika kita hanya nurut taat patuh terhadap nafsu, maka kita akan terjebak dalam satu lembah kehinaan yang justru akan menghantarkan kita menjadi manusia yang kelak menjadi penghuni neraka. Tetapi ketika kita mampu mengendalikan nafsunya, lalu kemudian kita bisa memerdekakan dirinya, semuanya mengharap ridha Allah, maka itu artinya kita telah mengarahkan diri kita, menuntun diri kita untuk menuju ridhonya Allah, yang kelak kemudian Allah berikan fasilitas Jannatun Naim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.